Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya kedatangan servisan pada tipe Vivo ya teman-teman. Dalam keadaan handphonenya normal saja, hanya permasalahannya pada tombol switch on off-nya yang terkadang mau, terkadang tidak ya. Jadi di sini tugas saya yaitu memperbaiki switch on off-nya. Jadi bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel Teknisi HP Banua, sudi kiranya untuk menekan tombol subscribe-nya ya, sebelum kita lanjutkan dalam tutorial perbaikan handphonenya. Teman-teman di sini bisa lihat sendiri ya, pada tombolnya ini saat kita tekan begini terkadang mau, terkadang tidak. Jadi itulah keluhan yang punya handphone. Jadi membawa ke tempat saya supaya bisa dibetulkan pada tombol switch on off-nya. Oke teman-teman, untuk perbaikannya di sini ada beberapa kemungkinan ya. Pada setiap handphone apabila kelamaan dipakai itu seringkali bisa bermasalah pada karetnya yang sudah rapuh atau sudah habis ya. Bisa juga bermasalah di switch on off-nya yang sudah korosi. Korosi itu penyebabnya kebiasaan seringnya menggunakan handphone saat tangan kita basah ya teman-teman. Jadi itu masuk ke tombolnya, lalu terjadilah korosi di pin switch on off-nya. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan trik mudah ya untuk memperbaiki. Saya kira kalau teman-teman lihat tutorial ini bisa bongkar sendiri secara pelan-pelan, alat seadanya juga bisa ya teman-teman, untuk pelepasan koper. Dan ini saya berikan tutorial tanpa mengganti spare part handphone ini. Jadi kita cek dulu, dan di sini yang saya lihat nampak jelas yaitu pada switch on off-nya mengalami korosi. Saya bersihkan dulu. Teman-teman bisa menggunakan thinner A atau juga minyak apa ya? Minyak telon, minyak kayu putih juga bisa ya untuk membersihkan korosi pada komponen handphone. Jangan pakai air ya, syaratnya itu aja. Jadi membersihkannya menggunakan thinner ya kalau saya di sini. Nah, di sini setelah saya bersihkan untuk bagian luar dari switch on off-nya, ternyata handphonenya masih tidak berfungsi secara normal pada switch on off-nya. Oke, di sini saya akan putuskan untuk melepaskan ya, untuk melepaskan kaleng pada switch on off-nya. Nah, di sini sebelum kita supaya mempermudah ya untuk tipe yang ada sidik jarinya seperti ini, saya sarankan untuk melepaskan kopernya terlebih dahulu ya, supaya mempermudah kita dalam perbaikannya. Nah, untuk handphone ini kalau tidak salah pada tipe Vivo Y81 ya. Kalau salah tipe mohon dimaafkan ya, karena untuk tipe Vivo ini sangat banyak dan hampir mirip-mirip begitu ya yang ada sidik jarinya. Entah ini Vivo Y93. Nah, tidak jadi persoalan ya untuk soal tipe handphone, karena saya rasa untuk perbaikan switch on off ini berlaku di semua tipe, bukan hanya Vivo saja. Oke teman-teman, di sini di bagian bawah ada dua baut. Kebetulan obeng yang saya punya itu sudah dol, jadi saya putuskan untuk jebol ya. Untuk menjebol saja pada bautnya dengan saya paksakan. Untuk ini saya sarankan untuk kawan-kawan tidak meniru.
ini hanya karena darurat dan disetujui juga sama yang punya. Jadi saya putuskan angkat saja seperti ini sampai bautnya itu jebol ya. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, nah caranya begini, kita kelupas saja di bagian switch on off nya. Nah kalau memang masih ori ya, itu biasanya kalengnya itu ada 2 lapisan teman-teman, sangat kecil. Jadi di sini saya kasih keterangan saja. Jadi kita bersihkan ya, setelah saya lepaskan kalengnya, itu kalengnya ada 2 lapisan. Nanti kita apa ya teman-teman, kita pasangkan 1 kaleng saja. Oke, kita pasangkan 1 kaleng saja, pilih yang tidak korosi. Kalaupun korosi, teman-teman bisa dikeruk saja, dibersihkan dulu kalengnya, lalu pasangkan kembali. Kalau mau pasang 2 juga tidak masalah. Di sini saya hanya pasangkan 1 kaleng saja, karena nanti saya akan tambahkan isolasi kertas ya sebagai pengganti 1 kalengnya. Oke teman-teman, kita tambahkan isolasi kertas. Nah caranya seperti ini supaya kalengnya pun tidak mudah tergeser. Nah ini sudah berfungsi ya. Caranya cukup mudah saja. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan penggantian fleksibel switch on off-nya. Untuk bautnya di sini saya lepas menggunakan tang. Oke teman-teman, begitulah tutorial ala teknisi HP Banua servis sederhana, dan sisanya tinggal kita memasangkan koper belakangnya kembali. Caranya cukup mudah ya untuk memperbaiki switch on off yang mengalami korosi, menyebabkan susah untuk menyalakan handphone. Saya rasa teman-teman bisa mengerti ya atas yang apa saya kasih keterangan di tutorial kali ini. Oke, tinggal kita rapikan. Ini kalau handphone sudah lama ya maklum teman-teman, tombolnya itu suka copot dari kopernya karena karet penyangganya itu sudah tidak ada lagi. Nah itu bisa saya gunakan isolasi kertas juga, dengan cara saya lipat seperti ini ya, untuk menggantikan apa ya teman-teman, untuk menggantikan karetnya yang sudah rontok. Jadi begini. Nah untuk apa ya, penyesuaian ketebalannya teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah ini masih keras ya, mungkin nah ini kebalik. Mohon maaf. Untuk pemasangan tombolnya juga saya sarankan untuk hati-hati ya, jangan sampai kebalik posisinya untuk bagian atas dan bawahnya. Jadi sesuaikan supaya tidak mengganjal, sesuaikan dengan letak jadinya. Jadi kita pasang ulang, kita balik ya, karena ini kebalik. Nah, caranya cukup simple dan mudah saja sebenarnya. Kalau perbaikannya cuma ini, tidak perlu dibawa ke counter handphone. Lumayan biayanya kalau pembongkaran seperti ini di saya 50.000 ya teman-teman. Nah ini masih keras ya, masih keras. Nah kita cari celahnya yang menyebabkan kerasnya itu apa. Mungkin ketebalan isolasi kertas bisa jadi. Jadi di sini saya akan lepaskan saja isolasi kertasnya. Mungkin tanpa isolasi kertas handphonenya sudah bisa normal kembali ya. Oke teman-teman, kita buka lagi kopernya, bolak-balik pasang buka ya, memang seperti ini. Kalau handphone sudah kelamaan, ya isolasi mengganjalnya kita buat